Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, para tamu-tamu Allah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Karenanya kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya sekalian. Mengutip satu hadis dari Abu Daud yang bila disimpulkan hadis itu dapat dipahami dua. Yang pertama, kata Rasulullah kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, jika engkau keluar dari rumahmu di pagi hari untuk membaca, mendalami, mentadabbur satu ayat Al-Quranul Karim, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Dan jika engkau keluar dari rumahmu di pagi hari untuk mendalami, mentadabbur satu bab ilmu dari kitabullah, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Karenanya saya yakin walaupun sebentar ini keutamaannya sangat tinggi sekali, dan ini diperlukan oleh kita ketika berhadapan dengan kehidupan beragama ini. Kita butuh fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan. Baiklah, untuk itu kita mengambil penggalan pertama dari hadis itu. Kita akan membahas satu ayat dari kitabullah ini dengan harapan kita mendapatkan fadilah lebih baik daripada 100 rakaat, karena waktunya singkat, tidak mungkin satu bab. Satu yang ingin kita bahas ini, temanya sebenarnya adalah hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah. Semua kita telah berikrar bahwa kita itu beriman kepada Allah, yang disimpulkan dalam satu kalimat la ilaha illallah, atau dalam pernyataan keislaman kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diartikan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la itu sering diartikan orang aku bersaksi. Sebenarnya ini makna terlalu dangkal. Sesungguhnya makna asyhadu itu bermakna al-halfu, al-qasamu, al-ahdu. Di balik kita bersaksi, sungguhnya di situ ada makna sumpah dan berjanji. Al-ahdu, berjanji. Ketika kita mengucapkan itu, kita sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah. Itu kemudian mengucapkan kalimah ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, sukarela. Tidak boleh dipaksa orang untuk menyatakan itu. Sebagai akibatnya adalah bila kita ingkari pernyataan ini, berarti kita membatalkan sendiri pernyataan sumpah dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang akan kita sembah, yang akan kita patuhi, yang akan kita taati, yang akan kita cintai perintahnya, sunnahnya, ajarannya, kecuali Allah. Terkait dengan ini, para ulama mengutip beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis, lalu menyimpulkan. Ada ulama menyebut dalam satu kitab 10 yang membatalkan
syahadat itu. Bila kita melakukan 10 ini, maka batallah syahadat itu. Apakah itu kita lakukan dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan keyakinan kita, dengan sikap kita, maka batallah syahadat itu. Kalau syahadat itu sudah batal, berarti kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala berada di luar pagar Islam. Kalau sudah berada di luar pagar Islam, maka sia-sialah seluruh apa yang kita kerjakan dalam bentuk amal saleh itu, karena tidak akan dinilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Statement ini terlihat begitu keras, karena memang keras Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pernyataan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi. Bukan hanya kepada kita ini siapalah. Pada nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah pada surah Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini pernyataan ini langsung kepada Nabi Muhammad. Sungguh Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, pada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik. Ini adalah pembatal iman yang pertama, yaitu berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berani atau melakukan perbuatan atau kesyirikan, maka akan dibatalkanlah seluruh amalmu. Maka amalmu seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dibatalkan. Nabi Muhammad Allah bilang begitu. Kira-kira kalau kita sederhanakan bahasanya, Muhammad, ini telah kuwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu juga. Jika engkau berani atau melakukan sesuatu kesyirikan, maka seluruh amal yang engkau kerjakan dibatalkan. Wala takunanna minal khasirin. Kalau sudah dibatalkan amal, ya jadilah orang yang merugi. Tak dinilai lagi amal. Meruginya ini terutama di akhirat. Karena akhirat itu yang menjadi harapan orang, andalan orang di akhirat itu adalah amal, pahala. Itu andalan orang. Jadi ketika amal dunia yang kita buat yang bernilai pahala seluruhnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa kita banggakan di akhirat. Tentu kita akan masuk dalam neraka untuk selama-lamanya. Karena amal tidak akan dinilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, persoalan ini adalah merupakan persoalan yang pokok dalam agama. Walaupun terkadang persoalan ini jarang dikaji atau didalami, ditadaburi pada lembaga-lembaga pengkajian-pengkajian keislaman. Kalaupun kita menawarkan mata kuliah tentang tauhid, akidah, selalu saja kita berputar pada persoalan perdebatan teologi dalam sejarah pemikiran umat Islam. Habis usia kita di situ. Persoalan ini jarang dikembangkan dalam kajian-kajian keislaman dalam masyarakat. Nah, persoalan syirik ini adalah persoalan yang sangat fundamental dalam Islam, penting sekali. Karena ini berkaitan dengan nasib masa depan kita di darul akhirah, di kehidupan akhirat. Para ulama menyimpulkan ada empat muara kesyirikan yang bisa dilakukan oleh kita umat manusia ini. Yang pertama adalah asyirku fil ibadah, asyirku fid du'a wal ibadat, yaitu syirik dalam doa dan ibadah. Yang kedua ada asyirku fin niyah wal iradah, asyirku fin niyah wal qasad wal iradah, yaitu syirik dalam niat, dalam maksud dan tujuan dalam melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pintu masuk syirik itu adalah asyirku fit ta'ah, yaitu syirik dalam hal ketaatan, kepatuhan dan ketundukan.
Dan yang keempat adalah pintunya adalah asyirku fi mahabbah, yaitu syirik dalam persoalan cinta. Artinya keempat hal ini harus semuanya menjadikan Allah dan Rasulnya atau Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai target akhir, target utama. Jikalau ada orang berdoa tapi tidak kepada Allah, ada orang beribadah tapi tidak diarahkan untuk al-inqiyad wal khudu' kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, maka berarti dia sudah terjebak pada kesyirikan pada pintu yang pertama ini. Yang kedua, kalau ada orang beribadah yang niatnya, tujuannya, maksudnya itu adalah lari dari ketaatan, mengabdikan diri kepada Allah, keluar dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak Allah lagi menjadi tujuannya, berarti dia sudah syirik pada pintu yang kedua ini. Begitu juga kalau ada orang yang patuhnya kepada makhluk selain Allah, patuhnya kepada selain Allah, kepada makhluk, melebihi atau mengalahkan kepatuhannya kepada Allah, berarti pada saat itu dia telah menduakan, mensyirikkan Allah pada persoalan ketaatan. Contoh, jangan marah nanti kalau ada mahasiswa bilang begini, ketika azan berkumandang mahasiswa keluar, dosen kemudian marah. Kalau mahasiswa bilang begini, aku lebih mematuhi perintah Allahku daripada antum, pada saat itu dia memiliki kualitas tauhid yang sangat tinggi dalam bab ketaatan, karena yang sedang memanggilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan suruh kita bertahan di ruang rapat, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memanggil untuk datang ke masjid, tinggalkan saja pimpinan yang seperti itu. Itu maksudnya. Karena taat kepada Allah itu tidak boleh dikalahkan dengan taat kepada siapapun, sekalipun harus hilang pekerjaan, sekalipun tidak naik pangkat. Kemudian yang keempat adalah bila kita sudah menjadikan selain Allah lebih kita cintai, disebutkan oleh Allah, jangan sampai ayahmu, makmu, anakmu, hartamu, jabatanmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Ini persoalan cinta. Berapa banyak orang yang terjebak pada persoalan cinta ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dikesampingkannya. Itu ada pintu masuknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan, maka batallah amal. Kalau syirik yang dilakukan, yang batal seluruh amal. Ulama sepakat dalam persoalan ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bila syirik yang terjadi pada diri kita, seluruh amal dibatalkan. Dari 8 itu ada lagi yang lain nanti. Persoalan membatalkan amal pula. Ini tadi kita bicara yang membatalkan keimanan. Yang pertama adalah syirik dari 4 pintu ini. Banyak lagi yang lain, yang ini yang tidak mungkin kita kaji pada hari ini. Ini persoalan syirik ini sangat kentara dalam kehidupan masyarakat. Bapak-bapak, para saudara-saudara sekalian, ini rentan bagi masyarakat Muslim Asia. Persoalan syirik ini baik dalam doa, dalam ibadah, dalam niat, dalam ketaatan, terutama dalam doa ibadah, itu rentan sekali. Susahnya orang Asia ini ketika meninggalkan persoalan-persoalan kesyirikan ini, karena memang sudah mendarah daging dari nenek moyang. Ketika ini dikaji dalam masyarakat, satu persatu contohnya, orang langsung klaim, ini Muhammadiyah ini Wahabi ini Salafi pasti itu klaim. Sehingga kajian ini tidak bisa muncul. Padahal faktanya memang begitu. Berapa banyak di masyarakat Muslim ini kuburan-kuburan menjadi tempat yang dipuja-puja. Kuburan dibangun berlebihan,
kuburan dipuja-puja, tempat orang kenduri, tempat orang memanjat doa. Berapa banyak pohon-pohon, berapa banyak perilaku-perilaku, budaya-budaya yang menyimpang. Termasuk diantaranya itu adalah contoh-contoh kecil ketika orang-orang kampung kita, dan terkadang bukan orang kampung, orang intelektual juga kena pada persoalan itu. Pindah gedung baru pakai tepung tawar. Korelasi tepung tawar itu dengan doa tidak terlihat dengan baik. Tidak ada sama sekali referensinya. Tapi orang sebut kalau tidak ditepung tawari mobil baru ini nanti bisa bahaya ini. Syirk fid du'a wal ibadah. Memang susah kita meninggalkan, sudah jadi tradisi. Kenapa bisa begitu di Asia Tenggara ini? Karena sebelum Islam datang, sekarang baru terbongkar. Wawak-wawak di kampung udah tahu. Oh, pantaslah begitu kita. Rupanya begini. Kenapa begini? Sebelum Islam datang, di Nusantara ini dikuasai oleh agama Hindu. Agama Hindu menguasai. Tradisi-tradisi Hindu melekat. Islamisasi tradisi Hindu terjadi dalam dunia Muslim. Banyak yang terjadi. Dan ini harus siap kita untuk melihatnya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Karena persoalannya bukan persoalan budaya biasa. Inilah persoalan budaya yang terkait dengan keimanan dan lain-lain. Jadi dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita dapat fadilah 100 rakaat salat sunnah itu. Dalam majlis singkat ini kita bahas bahwa jangan sampai syirik terjadi pada diri kita, karena kalau syirik terjadi maka batallah seluruh keimanan kita. Kalau sudah batal keimanan kita, maka batallah seluruh amal kita. Kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir akan ada orang-orang yang melihat amal solehnya besar, tinggi, seperti tinggi dan besarnya gunung Tihamah, kata Rasulullah. Tapi kemudian amal-amal solehnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia terkejut. Kenapa kebaikan yang ia lakukan di dunia tidak ada nilainya lagi di akhirat? Karena memang sudah dilakukan pembatalan oleh dia sendiri dari amal yang pernah ia kerjakan itu. Jadi syirik ini bisa dilihat dari dua sisi. Pembatal iman yang otomatis bisa akan menjadi pembatal amal soleh. Ada yang lain lagi hanya sekedar pembatal amal soleh tapi tidak pembatal iman. Ada 8 yang bisa membatalkan amal soleh tapi tidak membatalkan iman. Apa itu yang membatalkan amal soleh tapi tidak membatalkan iman? Riya, ujub, manan, menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Dia tidak membatalkan iman tapi membatalkan amal saleh. Bila suatu amal kita kerjakan lalu kita riya, mengharap pujian, mengharap sanjungan dari orang lain, dari manusia, riya, amal tidak ada nilai. Tapi iman tetap. Apalagi yang bisa membatalkan iman tapi membatalkan amal tapi iman tidak? Putus silaturahim. Memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim ini juga bisa membatalkan amal. Ada ulama menyebut memutuskan silaturahim plus juga bisa membatalkan iman. Tapi yang disepakati adalah memutuskan silaturahim itu membatalkan amal. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini sangat berbahaya yang harus diketahui oleh banyak orang, terutama oleh masyarakat-masyarakat awam dan kaum intelektual juga, karena persoalan ini jarang dikaji. Putus silaturahim, batal amal soleh, tidak akan masuk surga. Mencium bau surga juga kata Rasulullah tidak bisa. Padahal bau surga itu dari jarak yang sekian ribu tahun perjalanan sudah tercium baunya. Tapi orang yang memutus silaturahim, benci yang berkepanjangan, apapunlah alasannya, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibatalkan amalnya, pahala puasanya, pahala ibadahnya, pahala solatnya dan lain-lain. Inilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dari surah Az-Zumar ayat 65 ini, jika para nabi pun diingatkan oleh Allah agar tidak syirik, padahal para nabi tidak mungkin dalam pikiran kita berbuat syirik. Ini menggambarkan bahwa persoalannya adalah persoalan yang sangat penting untuk menjadi fokus perhatian kita yang bukan para nabi ini. Karena itu berhati-hatilah dengan perilaku dan perbuatan syirik yang bisa membatalkan amal kita
dan kita akan dikelompokkan minal khasirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.